Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian mengikuti pelajaran hari ini dan semoga masih bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan masih di materi trigonometri ya. Ini trigonometri bagian ke-8 di mana kita akan membahas mengenai aturan luas segitiga. Nah, kalian sudah membahas mengenai atau sudah diberikan pelajaran mengenai luas segitiga mungkin dari SD ya. Tetapi di sini kita akan membahas aturan luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri, khususnya adalah sin. Oke, kita mulai ya. Nah, secara umum kalian sudah mengetahui bahwa luas segitiga itu dinyatakan dengan rumus setengah A kali T atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini syaratnya adalah alas itu harus tegak lurus dengan tinggi. Ini lambang tegak lurus ya, yang seperti yang ini. Itu lambang tegak lurus. Dibaca alas harus tegak lurus dengan tinggi. Jadi itu syaratnya jika kalian ingin menggunakan rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, rumus ini berlaku jika segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ini adalah alasnya, ini adalah tinggi. Jadi tegak lurus ya, sudah kelihatan tegak lurus di sini. Jadi bisa memakai setengah alas kali tinggi. Atau yang kedua adalah kalau seandainya segitiganya sama sisi, dengan kata lain sisinya sama panjang semua. Atau yang satu lagi adalah segitiga sama kaki atau hanya di kiri dan kanan yang sama panjang. Nah, ini bisa kita cari tingginya. Ya, jadi tingginya ada di tengah-tengah pasti nanti, dan yang pasti dia tegak lurus. Jadi ini adalah alas, ini adalah tingginya. Ya, alas dan tinggi. Oke. Jadi perlu kalian ingat bahwa untuk menggunakan rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi, itu kalian wajib menggunakannya hanya pada atau hanya jika alasnya tegak lurus dengan tinggi. Jadi hanya bisa digunakan pada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang yang diketahui tingginya. Tetapi, bagaimana jika seandainya segitiga yang diketahui adalah segitiga sembarang? Ya, tentu saja sebenarnya kita bisa mencari luasnya dengan rumus setengah alas kali tinggi, asal kita bisa menarik suatu garis di sini misalkan yang tegak lurus dengan alas ya, ini alas, ini tinggi, yang tegak lurus seperti itu, kita bisa menggunakan rumus ini. Tetapi jika seandainya tinggi ini tidak diketahui, ya, tingginya ini masih tidak diketahui, tapi hanya diketahui sisi atau sudutnya, maka kita wajib menggunakan aturan luas segitiga. Bagaimana aturan luas segitiga? Akan Bapak bagi menjadi 3 bagian. Jadi, mohon disaksikan videonya, disimak dengan baik. Ingat, kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan, ya. Oke, kita mulai, ya. Kondisi yang pertama, ini diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, maksudnya gimana? Dua sisi yang mengapit satu sudut. Bisa kalian perhatikan pada ilustrasi berikut. Nah, misalkan Bapak punya satu segitiga sembarang ABC. Di sini sisi A kecilnya di BC ya. Kemudian B kecilnya di AC dan C kecilnya di AB. Nah, di sini maksud dari kata-kata diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut, maka kondisinya begini. Dua sisi misalkan sisi B kecil dan C kecil dan satu sudut yang diketahui, ini yang namanya dua sisi mengapit satu sudut. Jadi kita bisa menggunakan rumus pada kondisi yang pertama. Rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali sisi B kecil C kecil dikali sin A. Jadi kalian tinggal setengah dikali dua sisi yang diketahui dikali sin sudut yang diapit. Ya. Atau mungkin yang diapit itu yang diketahui itu sisi C kecil dan
A kecil yang diapit adalah sudut B, maka rumusnya berubah menjadi setengah AC kali sin B. Sebenarnya mirip-mirip ya, hanya yang berubah adalah di huruf kecilnya BC menjadi AC, kemudian sin A menjadi sin B. Atau kalau misalkan kondisi yang lain, sisi B kecil dan A kecil diketahui, dan dia mengapit sudut C-nya, maka rumusnya menjadi luas sama dengan setengah AB dikali sin C. Oke, bisa dipahami di sana ya. Jadi tergantung daripada sisi dan sudut mana yang diketahui. Tinggal diubah-ubah saja nanti bagian-bagian ini. Nah, agar lebih paham, Bapak akan ke contoh dulu ya. Oke, sebelum ke contoh, ada baiknya Bapak hapus dulu ini. Dihapus dulu. Nah, jadi kalian cukup menghafalkan sebenarnya adalah satu rumus saja yang bagian atas ya. Bagian atas. Kita mulai ke contoh. Diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB, oke, Bapak pakai segitiga ini. Panjang AB-nya 8, yaitu C kecilnya. Panjang AC-nya 6, yaitu B kecilnya. Dan besar sudut A-nya 60 derajat. Oke, di sini 60 derajat. Jadi sudah kelihatan ya. Ada dua sisi, yaitu B kecil dan C kecil yang mengapit sudut A. Sehingga rumusnya B kecil, C kecil, dan sudut A berarti yang pertama juga. Oke, kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan setengah BC kali sin A. Tinggal kalian ganti-ganti saja. Berarti 1/2 atau setengah dikali B kecilnya 6, C kecilnya 8, dikali sin 60 karena A-nya besarnya adalah 60 derajat. Kita cari sin 60 dulu ya. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, di sini tinggal kalian coret-coret saja atau sederhanakan yang bisa disederhanakan. Misalkan 2 dan 6. Jadi di sini adalah 3, kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi yang tersisa adalah 3 kali 4 akar 3, 3 kali 4 adalah 12, jadi luas segitiga ABC-nya adalah 12 akar 3 cm persegi. Ingat, harus diisi ya satuannya karena ini luas, kecuali di soal tidak diketahui satuan, tidak berisi cm, baru tidak perlu diisi cm perseginya. Tapi kalau diketahui, ya wajib diisi karena itu adalah satuan luasnya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Berikutnya kita ke kasus yang kedua, atau kondisi yang kedua ya. Kondisi yang kedua, diketahui dua sudut yang mengapit satu sisi. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dua sisi mengapit satu sudut, sekarang dua sudut mengapit satu sisi. Gimana maksudnya? Perhatikan ilustrasinya. Seperti tadi lagi. Nah, dua sudut, misalkan sudut B dan C diketahui ya, mengapit sisi A. Jadi ada dua sudut, ada satu sisi. Itu rumusnya bisa kita tuliskan. Luas sama dengan A kecil pangkat 2 kali sin B kali sin C dibagi 2 sin A. Loh, Pak kan diketahui dua sudut saja. Gimana caranya mencari sudut ketiga yaitu A? Nah, segitiga itu kan besar sudutnya 180. Jadi kalau diketahui dua sudut yang lain, bisa dah kalian mencari yang ketiga. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut di contoh ya. Oke, kondisi yang lain, kalau seandainya sisi B kecilnya yang diapit oleh sudut A dan sudut C. Jadi rumusnya itu berubah menjadi L sama dengan, atau luas sama dengan B kuadrat dikali sin A kali sin C per 2 sin B. Jadi yang mengapit itu ada di atas, yang sisi, sudut satu lagi ada di bawah, di pernya. Yang ketiga bisa juga diketahui sisi C dan sudut A dan sudut B-nya. Oke, jadi rumusnya menjadi luas sama dengan C kecil kuadrat dikali sin A kali sin B per 2 sin C. Oke, Bapak hapus dulu ya sebelum ke contoh. Bapak hapus dulu yang ini, yang diketahui coret-coretan ini. Oke, biar lebih paham. Nah, contohnya, diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang BC, oke, 10, besar B-nya 30, Bapak pakai segitiga ini ya, sudut C-nya juga 30. Nah,
kalau diketahui seperti ini, satu sisi A kecil diapit oleh dua sudut, atau dua sudut mengapit satu sisi. Maka karena A kecilnya diketahui, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Ya, rumus yang paling atas. Tapi di sini ada yang belum diketahui loh. Ada sudut A yang belum diketahui. Gimana caranya mencari? Nah, ingat 180 derajat yang Bapak tuliskan tadi, kita gunakan itu. Perhatikan layar yang paling kanan, bagian layar yang paling kanan ya. Sudut A bisa dicari dengan cara 180 derajat dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Kenapa? Karena jumlah keseluruhan sisi sudut pada segitiga, maaf ya. Jumlah keseluruhan sudut pada segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi kalau mau mencari A, maka tinggal 180 dikurangi sudut B dan sudut C. Jadi sudut A adalah 180 dikurangi 30 dikurangi 30. Sudut A besarnya adalah 120 derajat. Oke, semoga bisa dipahami itu. Baru kita ke rumusnya. Jadi luas sama dengan A kecil kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Nah, A kuadrat, A kecil kuadrat adalah 10 tadi ya, 10 kuadrat. B-nya 30 berarti sin 30, C-nya juga 30 berarti sin 30 per 2 kali sin 120. Nah, tinggal dicari-cari lagi. Luas sama dengan 10 kuadrat adalah 100, sin 30 1/2 ya. Sin 30 juga 1/2 per 2 kali sin 120. Sin 120 ingat di kuadran 2 akan sama nilainya dengan sin 60. Jadi nilainya adalah 1/2 akar 3. Kalian bisa coret-coret yang mungkin bisa dibagi. 100 bagi 2 itu adalah 50. Oke, 50-nya bisa bagi 2 lagi. Jadinya adalah 25. Jadi bagian atas tersisa 25. Pembilangnya tersisa 25. Penyebutnya, nah 2 dibagi 2 habis. Yang tersisa adalah akar 3. Oke, lagi sedikit jawabannya. Luas sama dengan 25 dibagi akar 3. Ingat, kalau misalkan ketemu penyebutnya berupa akar, harus dikalikan sekawan, yaitu akar 3 per akar 3. Berarti 25 kali akar 3 adalah 25 akar 3. Akar 3 kali akar 3 di sini adalah 3. Boleh ditulis 25 akar 3 dibagi 3, atau boleh juga 25 per 3 baru akar 3. Ya, jadi luas segitiga ABC adalah 25 per 3 akar 3 cm persegi. Mau jawaban yang ini atau jawaban yang ini? Bebas, yang mana saja. Hanya kalau misalkan soalnya adalah pilihan ganda, cocokkan dengan pilihan gandanya ya. Nah, perlu Bapak ingatkan, soal yang diketahui dua sudut yang mengapit satu sisi ini, dua sudut yang mengapit satu sisi, itu cukup jarang muncul ya, tidak terlalu sering muncul soal seperti ini. Yang sering adalah dua sisi yang mengapit satu sudut ya. Tapi ini perlu kalian ketahui, siapa tahu di penilaian harian mungkin atau di ujian nanti muncul yang seperti ini. Jadi ini perlu dan wajib juga untuk kalian ketahui ya. Oke, kita lanjut saja ke kasus ketiga atau ke model yang ketiga, kondisi ketiga ya. Nah, kondisi ketiga diketahui ketiga sisinya. Oke, segitiga sembarang ABC, sisi A kecil, B kecil, C kecilnya diketahui ya. Tanpa satu sudut pun yang diketahui, jadi hanya panjang sisinya saja yang diketahui. Maka rumusnya adalah luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Rumusnya ya. Nah, S ini sumbernya dari mana? Kenapa di rumusnya ada S? S itu adalah 1/2 keliling. 1/2 dikali keliling segitiga. Masih ingat keliling ya? Keliling dapat ditemukan atau dicari dengan cara menjumlahkan ketiga sisi segitiganya. Karena kebetulan di sini diketahui ketiga sisinya, maka setengah kali A tambah B tambah C. A-nya di sini bukan alas ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh saja. Jadi ingat, S itu adalah setengah keliling. Contohnya, diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB 10, BC-nya 4, dan AC-nya 12.
luas segitiga ABC adalah, oke, AB 10. Terus dulu di segitiga ini, BC-nya 4, AC-nya 12. Luasnya bisa dicari dengan cara, pertama cari setengah kelilingnya dulu ya, biar lebih mudah. S sama dengan setengah, karena A tambah B tambah C, maka 4 tambah 12 tambah 10. Hasilnya adalah 1/2 dikali 26. Jadi S adalah 13. Oke, baru dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah L sama dengan, atau luas sama dengan, akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. S-nya sudah diketahui, A kecil, B kecil, C kecilnya sudah diketahui. Ya, L-nya sama dengan 13 dikali 13 dikurang 4 dikali 13 dikurangi 12 dikali 13 dikurangi 10. Jadinya adalah 13 dikali 9 dikali 1 dikali 3. Oke? Nah, lanjut, luas. Ini biar kalian tidak bingung dengan akarnya, karena di sini posisinya semua kali, jadi tidak usah kalian capek-capek mengalihkan dulu. Mungkin ada yang bisa diakarkan. Contohnya, yang Pak sampaikan kemarin, 4, 9, mungkin 25. Nah, kalau ada di antara angka-angka ini, keluarkan dari akarnya. Akar 4 kan adalah 2. Ya, akar 4 itu 2. Akar 9 itu adalah 3. Akar 25 adalah 5. Nah, kalau ketemu di antara 3 angka ini, keluarkan saja langsung. Nah, kita keluarkan 9-nya saja karena tidak ada angka lain lagi yang bisa dikeluarkan. Jadi L sama dengan 3, di akarnya masih 13 kali 1 kali 3. 13 kali 1 kali 3 adalah 39. Jadi luasnya adalah 3 akar 39 cm persegi. Ya, nah yang sering muncul itu adalah yang diketahui dua sisi mengapit satu sudut, atau yang ini diketahui ketiga sisinya. Dua macam ini sering muncul. Tadi yang diketahui dua sudut mengapit satu sisi, itu yang lebih jarang, tapi perlu kalian ketahui juga. Perlu dipahami, ya. Oke, kita lihat ke satu contoh soal lagi. Nah, jadi tahapan sebenarnya daripada kalian menjawab mengenai aturan luas segitiga adalah, pertama kalian ketahui dulu apa saja yang diketahui di soal itu. Dicatat dulu, kemudian baru kalian menentukan apakah dia dua sisi mengapit satu sudut, dua sudut mengapit satu sisi, atau ketiga sisinya diketahui. Nah, coba perhatikan soal ini. Diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AC 12, panjang BC 15, dan sudut C-nya 45 derajat. Luas segitiga ABC adalah, nah sebelum kalian memilih rumus yang mana, gambar dulu. Gambarnya seperti ini ya. Diketahui sudut C-nya 45 ya. AC-nya 12, AC-nya 12, BC-nya 15. Oke. Nah, A kecilnya adalah 15, B kecilnya 12, C kecilnya tidak diketahui. Di antara ketiga rumus ini, oke, sebelum ke rumus ya, ternyata di sini yang diketahui adalah dua sisi mengapit satu sudut. Ya, jadi rumusnya kita pilih di antara satu rumus di antara tiga rumus ini yang kita pilih. Dua sisi mengapit satu sudut kan rumusnya seperti ini. Maka karena diketahui sudut C, sin C, maka yang pasti dipakai adalah rumus yang ketiga. Ya. Kondisi segitiganya adalah dua sisi mengapit satu sudut. Dan yang diketahui adalah sudut C diapit oleh A kecil dan B kecil. Maka rumus yang dipakai adalah L sama dengan setengah AB sin C. Nah, lanjut lagi. Berarti luasnya setengah AB sin C, maka setengah kali A-nya 15, B kecilnya 12, sin C-nya sin 45. Jadi tinggal kita ganti sin 45-nya adalah 1/2 akar 2 ya. Bisa dicoret ya ini, 12 dengan 2 menyisakan 6. Yang di sini juga bisa dengan 6-nya menyisakan
3. Jadi, sisanya 15 kali 3 akar 2. Hasilnya adalah 15 kali 3 itu 45 akar 2 cm persegi. Jadi, luas segitiga ABC adalah 45 akar 2 cm persegi. Nah, kalaupun seandainya diganti, segitiga ABC-nya diganti dengan segitiga DEF, dengan segitiga PQR, XYZ misalkan huruf-hurufnya diganti, kalian cukup ingat bahwa kalau misalkan segitiga yang diketahui dua sisi mengapit satu sudut, maka rumusnya setengah dikali sudut yang diapit, sisi yang mengapit satu sudut itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk materi aturan luas segitiga. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Silahkan lanjutkan ke latihan soalnya, dan kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan.